Halo anak-anak siap belajar, bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu sehat dan semangat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembulatan bilangan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang pembulatan bilangan cacah, hari ini kita akan belajar pembulatan bilangan pecahan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah pembulatan pecahan biasa dan campuran, pembulatan pecahan desimal, dan pembulatan persen. Yang pertama ini kita akan belajar pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran artinya mengubah pecahan biasa atau pecahan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Contohnya, bulatkan pecahan 4/5 ke satuan terdekat. Nah, langkah pertama adalah kita membuat garis bilangan. Ingat, ketika membuat garis bilangan, maka kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya 5, maka garis bilangannya harus memuat ada 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. Jadi ada 6 garis yang harus sama jaraknya. Jadi seperti ini ya. Ada 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. Kemudian kita cari 4/5 itu di mana pada garis tersebut. Kita bandingkan antara 0 dan 1. Kira-kira lebih dekat yang mana? Ya, pecahan 4/5 lebih dekat dengan angka 1. Jadi, pecahan 4/5 bila dibulatkan maka menjadi 1. Paham ya? Oke, yang berikutnya. Contoh 2/4. Yang pertama kita buat garis bilangannya. Karena berpenyebut 4, maka kita buat garis bilangan yang ada 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Nah, kemudian kita cari letak 2/4 pada garis bilangan. Setelah ketemu, di mana? Ya, di tengah-tengah. Jadi, pecahan 2/4 berada di tengah-tengah. Karena berada di tengah-tengah, maka pecahannya dibulatkan menjadi 1. Paham ya? Jadi, kalau di tengah-tengah atau mendekati 1, maka dibulatkan ke 1. Kalau kurang dari di tengah-tengah atau mendekati angka 0, maka dibulatkan menjadi 0. Oke. Selanjutnya, contoh berikutnya, pecahan campuran 3/4. Untuk pecahan campuran, perhatikan bilangan pecahannya saja. Ya, ingat ya. Pertama-tama kita buat garis bilangan, kemudian kita tulis. Karena berpenyebut 4, maka pecahannya ada 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Kemudian kita cari letak 1/4 itu di mana? Nah, karena 1/4 lebih dekat dengan 0, jadi pecahan 3/4 dibulatkan menjadi 3. Karena 1/4-nya adalah 0. Nah, bagaimana? Sudah paham ya konsep pembulatan bilangan pecahan biasa maupun pecahan campuran? Nah, ini ada cara lain. Silahkan, kalian bebas memakai cara yang mana yang sekiranya lebih paham ya. Cara lainnya adalah kita bandingkan antara hasil pembilang dikali 2 dengan penyebutnya. Bila hasil pembilang lebih besar atau sama dengan penyebut, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Contohnya seperti apa? Seperti ini. 4/5. Kemudian ingat, pembilang dikali 2. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Sehingga kita bandingkan 8 dengan 5. Karena 8 lebih besar dari 5, maka ya kita bulatkan ke atas atau ke 1. Sehingga 4/5 bila dibulatkan hasilnya adalah 1. Ya.
Kemudian yang berikutnya, contoh yang kedua tadi, 2/4 kita bulatkan. Ingat, caranya adalah kita bandingkan antara hasil pembilang dikali 2 dengan penyebutnya. 2/4 berarti pembilang mana? Ya, pembilang adalah 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Karena hasil pembilang dikali 2 sama dengan penyebutnya, maka ya kita bulatkan ke atas menjadi 1. Seperti itu. Jadi 2/4 bila dibulatkan maka menjadi 1. Selanjutnya, contoh berikutnya, contoh pecahan campuran 3/4. Khusus untuk pecahan campuran, kita lihat pecahan biasanya saja. Kemudian caranya juga sama. Pembilang kita kalikan 2. Apabila hasilnya lebih, maka kita bulatkan ke atas menjadi 1. Apabila kurang dari penyebutnya, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 0. 1 dikali 2 hasilnya 2. Kemudian kita bandingkan hasilnya, hasil pembilang dikali 2 adalah 2. Kemudian penyebutnya adalah 4. Kita bandingkan, 2 ternyata lebih kecil dari 4. Sehingga 1/4 bila dibulatkan menjadi 0, sehingga 3/4 bila dibulatkan menjadi 3. Seperti itu. Paham ya? Nah, yang berikutnya adalah pembulatan ke pecahan desimal. Nah, perhatikan dua bilangan berikut, 5,3 dan 5,7. Untuk pembulatan ke pecahan desimal, yang pertama adalah kesatuan terdekat. Untuk mengubahnya ke satuan terdekat, maka kita perhatikan angka pada tempat persepuluhannya. Bila angka persepuluhannya kurang dari 0,5, bulatkan ke bawah menjadi 0. Dari bilangan tersebut, 5,3 itu mempunyai angka persepuluhan kurang dari 0,5. Sehingga 5,3 bila dibulatkan menjadi 5. Karena 0,3 itu kurang dari 0,5. Yang ketiga adalah bila angka persepuluhan lebih besar atau sama dengan 0,5, bulatkan ke atas menjadi 1,0. Nah, 5,7 karena angka persepuluhan 0,7 lebih besar dari 0,5, maka kita bulatkan menjadi 1. Sehingga 5,7 bila dibulatkan menjadi 6. Nah, sekarang kita akan belajar pembulatan ke pecahan desimal ke persepuluhan terdekat. Yang pertama, perhatikan angka pada tempat perseratusannya. Kita perhatikan, patokannya adalah bila kurang dari 0,05, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Nah, sehingga 5,83 bila kita bulatkan menjadi 5,8 karena 0,03 itu kurang dari 0,05. Nah, bila angka perseratusannya lebih besar atau sama dengan 0,05, maka dibulatkan ke atas menjadi 0,1. Sehingga 5,87 bila kita bulatkan menjadi 5,9. Paham? Oke. Yang berikutnya adalah pembulatan persen. Perhatikan angka pada tempat satuannya. Kemudian, bila angka satuannya kurang dari 5, bulatkan ke bawah menjadi 0. Nah, sehingga 12% bila kita bulatkan menjadi ya 10%. Agar kita lebih mudah menghitungnya. 78% bila kita bulatkan menjadi ya, karena angka satuannya lebih besar atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas menjadi 10, sehingga 78% bila dibulatkan menjadi 80%. Paham ya? Oke. Nah, kalau sudah paham, silahkan kerjakan tantangan berikut ini.
Cukup sekian, terima kasih. Tetap semangat dan selalu siap belajar.